diri gitu maksudnya. Nah, kita ingin melakukan perancangan pabrik baru atau pabrik dari awal. Sebenarnya apa namanya praktikum PTLF kalian itu adalah menyelesaikan langkah-langkah ini systemic layout planning, langkah atau tahapan sistematis ketika kita ingin melakukan perancangan layoutnya ya. Jadi kalau kalian menyelesaikan praktikum berapa modul itu 12 modul gitu ya atau 10 modul ya 10 modul dalam waktu 1 semester itu sebenarnya kalau di kuliahnya itu hanya ya ini 1 kali pertemuan tentang SLP gitu ya. Jadi itu memuat semuanya sampai menghasilkan template gitu ya. Nah, jadi SLP adalah prosedur perancangan tata letak fasilitas secara sistematis gitu ya. Dimulai atau ketika kita akan membuat pabrik dari awal gitu ya. Jadi pabrik baru maksudnya seperti itu. Sebentar ya. Sebenarnya secara umum langkah teknis dalam proses perancangan tata letak fasilitas itu dapat dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah definisikan kembali tujuan yang sebenarnya kalian harus mendefinisikan tujuan perancangan kalian gitu ya, perancangan layout kalian. Apakah itu layout baru ataukah layout apa namanya perbaikan atau relayout gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti akan berbeda gitu. Berbedanya di mana? Kalau kita merancang layout dari awal, jadi memang benar-benar perancangan awal gitu ya, maka batasan-batasan ataupun kriteria-kriteria yang membatasi rancangan kita gitu ya, itu sedikit gitu. Kenapa? Karena ya jelas bangunan belum jadi kan gitu ya, mesin-mesin belum ada sehingga kita mau merancang atau merencanakan seperti apa gitu ya, itu kan akan lebih mudah bandingkan kalau kalian akan melakukan relayout gitu ya, melakukan perancangan ulang. Namanya merancang ulang kan berarti tata letak awal itu sebenarnya sudah ada. Kalau tata letak awal sudah ada berarti bangunan pabrik itu sebenarnya udah ada. Nah, maka kita akan apa ya punya keterbatasan terhadap bangunan pabrik tersebut gitu ya. Contoh misal mau nambah mesin tapi ternyata bangunannya nggak cukup. Nah, terus harus gimana? Ya, itu memang akan terjadi masalah yang akan kita hadapi ketika kita akan merelayout. Maka yang pertama tadi saya bilang, definisikan dulu tujuan yang harus dicapai. Apa tujuan kalian merancang dari baru atau melakukan perancangan ulang? Kalau merancang dari baru, maka tidak ada batasan-batasan yang mungkin harus kita pikirkan atau kita analisis lebih lanjut. Tetapi kalau merancang ulang, maka ada batasan yang harus kita apa namanya pertimbangkan gitu maksudnya ya. Mulai dari tadi jumlah mesinnya mau nambah atau enggak, misalkan gitu ya. Kemudian bangunannya bentuknya seperti apa, kolom pabriknya bagaimana dan lain sebagainya. Karena kalau yang namanya layout itu bangunan awalnya sudah ada. Berikutnya adalah yang kedua, spesifikasikan aktivitas ataupun fasilitas pokok dan penunjang yang harus diberikan guna mencapai tujuan yang telah diformulasikan tersebut. Nah, berikutnya adalah kalian identifikasikan aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di dalam proses operasi ataupun proses produksi yang apa namanya yang akan kalian kerjakan di pabrik kalian. Itu aktivitas apa saja yang ada. Kenapa? Karena aktivitas ini hubungannya adalah dengan sarana dan prasarana, fasilitas yang harus kita sediakan, kan gitu ya. Kalau ada aktivitas tentunya kita harus menyediakan fasilitas yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas tersebut kan gitu. Kalau tidak ada aktivitasnya ya maka kita tidak akan menyediakan fasilitas kan begitu ya. Nah, jadi fasilitas, sarana prasarana itu akan muncul ketika kita sudah bisa mendefinisikan atau mengidentifikasikan ya aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di dalam proses produksi yang mau kita lakukan di pabrik tersebut gitu ya. Berikutnya yang ketiga, tentukan hubungan aktivitas tersebut. Nah, setelah tadi mengidentifikasikan, oh contoh misalkan, oh harus ada
kegiatan pola misalkan, berikutnya harus ada kegiatan memotong misalkan, berikutnya harus ada kegiatan mendrilling misalkan gitu ya. Nah, itu berikutnya setelah itu kalian hubungkan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas pola, setelah melakukan aktivitas pola, melakukan apa? Oh, setelah di pola dia dipotong. Setelah dipotong dia di drilling atau dibor misalkan. Nah, maka tentunya kita akan bisa hubungkan, oh berarti karena dia sesuai dengan urutan aktivitasnya, maka pola itu nggak boleh jauh-jauh dari meja potong atau mesin potong. Demikian juga mesin potong atau meja potong nggak boleh jauh-jauh dari mesin bor. Kenapa? Karena urutan aktivitasnya seperti itu, kan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai hubungan aktivitas. Berikutnya adalah kalian tentukan atau tetapkan kebutuhan luasan area untuk semua fasilitas yang diperlukan. Nah, kalau di sebelumnya identifikasi aktivitas itu kalian baru bisa mengetahui mesin ataupun fasilitas yang harus disediakan, berikutnya kalian harus menghitung berapa fasilitas yang harus tersedia. Kalau tadi kan cuma tahu kan gitu ya, oh ada kegiatan pemulaan, ada kegiatan pemotongan, maka saya harus menyediakan mesin pola, saya harus menyediakan mesin potong, dan seterusnya. Tapi berikutnya adalah muncul pertanyaan kan berarti berapa mesin pola yang harus saya atau meja pola yang harus saya sediakan? Berapa mesin potong yang harus saya sediakan gitu ya. Nah, kenapa kok muncul seperti itu? Karena digunakan untuk menentukan kebutuhan luasan area gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menyediakan mesin dalam jumlah yang banyak ternyata unit yang diproduksi cuma sedikit atau ketika unit menyediakan namanya mesinnya juga cuma sedikit sehingga nanti luasan areanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas proses produksi tersebut gitu ya. Berikutnya adalah melakukan pengembangan alternatif perencanaan gitu, fasilitas yang seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya gitu. Sebenarnya ketika kita ingin melakukan perancangan gitu ya, yang akan kita berikan solusi itu adalah bagaimana kita mengatur penempatan dari departemen, mengatur penempatan dari mesin-mesin produksi. Nah, pengaturan itu caranya menempatkan siapa berdekatan dengan siapa, siapa berdekatan dengan siapa gitu ya. Dan itu semua bisa memunculkan banyak alternatif. Nah, dari banyak alternatif tersebut, maka setelah itu kita lakukan evaluasi dan kita lakukan pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, kalau konteksnya adalah tata letak, biasanya alternatif terbaik itu adalah yang memberikan perpindahan atau bobot perpindahan dan akan memberikan yang paling nah, berikutnya kalau sudah alternatif yang membuat sistematik yang ya. Nah, umum tadi gitu ya, SLP ini nanti adalah pendekatan yang sistematis, tetapi intinya sebenarnya sama seperti apa namanya tahapan-tahapan secara umum tadi yang sudah saya jelaskan. SLP ini dia merupakan pendekatan sistematis dan terorganisir untuk perencanaan layout yang dia dibuat oleh Richard Mutter ya tahun 73. Dan SLP ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama merupakan fase analisis, fase kedua merupakan fase sintesis, dan fase ketiga merupakan fase alternatif gitu. Nah, ini adalah prosedur atau langkah-langkah dari SLP. Yang pertama, kalian punya inputan data, datanya itu nanti berupa data produk gitu ya, data berapa jumlah unit yang harus dibuat, unit produk yang harus dibuat, data karakteristik produk dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai inputan data. Berikutnya dari input data itu kita akan melakukan mengidentifikasikan aliran material yang terjadi. Dari aliran material yang terjadi kita bisa menggambarkan dalam bentuk activity relationship chart. Tadi yang saya bilang ya,
kedekatan atau hubungan antar aktivitas, apakah dia harus dekatan atau siapa harus sebelahnya siapa gitu ya. Nah, itu akan kita gambarkan dalam ARC, namanya Activity Relationship Chart. Berikutnya, setelah digambarkan dalam bentuk chart atau peta, berikutnya adalah kita bentuk atau kita gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini biasanya kebanyakan kita nyatakan dalam diagram blok. Nah, ya, yang kotakan-kotakan itu yang namanya ARD atau apa namanya, Activity Relationship Diagram. Jadi kita nyatakan dia dalam bentuk diagram kotak-kotak gitu ya, diagram blok itu. Berikutnya kita hitung tadi kebutuhan ruangnya gitu ya, karena kita sudah menghitung berapa jumlah mesin yang ada, berarti kita bisa menghitung kebutuhan ruangnya. Berikutnya kita melihat ketersediaan akan ruangan tersebut. Setelah kita hitung kebutuhannya, kita lihat kesediaan ruangannya. Setelah itu baru kita gambarkan dia ke dalam ruang relationship diagram. Berbeda dengan ARD yang nomor 4 ini tadi. Yang nomor 4 itu tadi bentuknya blok diagram, seperti yang kemarin digambarkan ini loh ya. Blok diagram itu bentuknya adalah bujur sangkar yang sama besarnya, walaupun luasannya berbeda-beda gitu ya. Nah, sedangkan yang nomor 7 ini, dia dalam bentuk space relationship diagram atau yang disebut sebagai AAD tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, kalau bentuknya AAD dia sudah berupa area. Nah, artinya apa? Bentuknya bukan lagi bujur sangkar yang sama, tapi dia memang lebih besar luasannya, ya maka dia digunakan lebih besar. Kalau dia lebih kecil luasannya, ya dia digunakan lebih kecil. Ini yang disebut space relationship diagram. Jadi berbeda ya dengan ARD. Kalau ARD bentuknya blok diagram kayak gini. Jadi luasan mau luas berapapun gitu ya, mau besar mau kecil, dia akan digambarkan dalam bujur sangkar yang sama besarnya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah melakukan pertimbangan modifikasi yang tadi saya bilang, yaitu dengan melakukan pertukaran-pertukaran tiap-tiap departemen penempatannya itu tadi. Berikutnya melakukan pertimbangan praktis dan baru kita bisa lakukan pembuatan alternatif tata letak. Dari alternatif tata letak tadi kita lakukan evaluasi dan bisa kita pilih alternatif yang terbaik dari berbagai macam alternatif tadi, kita pilih yang paling baik itu yang mana. Itu di langkah yang ke-11 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan dari berikutnya, slide berikutnya penjelasan dari masing-masing prosedur SLP tadi ya. Yang pertama tadi berupa input data. Tadi yang sudah saya sampaikan, input data itu nanti data yang berkaitan dengan desain produk, macam-macam produk, komponen-komponen itu akan dibikin sendiri atau dibeli gitu ya. Alias apa namanya, analisa buat atau beli, kemudian melakukan analisa proses untuk komponen yang dibuat sendiri, dan kemudian akan menghitung berapa mesin atau fasilitas yang akan digunakan, baik itu jenisnya maupun jumlahnya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat prosedur SLP ini sebenarnya seperti apa tadi yang saya bilang, seperti praktikum PTLF yang sedang kalian lakukan, kan gitu ya. Di sini contoh misalkan mengumpulkan data masukan atau data input ini kan berupa analisa produk yang kalian lakukan itu ya di PTLF. Mulai dari apa namanya, mengidentifikasikan produk. Setelah itu melakukan analisa proses, yaitu mengidentifikasikan proses apa saja yang dilakukan atau yang terjadi. Dari analisa proses, kalian bisa menentukan mesin apa saja yang digunakan jenisnya, kan gitu ya. Nah, sedangkan dari analisa produk, kalian bisa menentukan komponen mana saja yang mau dibuat sendiri atau mau dibeli. Nah, dari komponen yang mau dibuat sendiri itulah kita akan melakukan analisa proses. Ini kan yang kalian lakukan di PTLF kan? Nah, itu adalah sebenarnya prosedur SLP. Kenapa? Karena kalian memang akan membuat pabrik dari awal gitu ya. Pabrik awal dari produk yang kalian punyai sekarang gitu ya. Nah, langkah yang berikutnya atau langkah yang kedua melakukan analisis aliran material seperti juga yang kalian lakukan. Analisis aliran material atau analisa proses berikutnya kalian gambarkan dalam peta kerja.
Ya, kalian gambarkan dalam OPC, peta kerja OPC, kalau sifat industrinya bersifat apa? Intermittent atau discrete, sedangkan gambarkan dalam flow process chart, kalau industrinya bersifat continue. Nah, ya. Berikutnya adalah dari OPC dan flow dan FPC tersebut, kalian bisa gambarkan ke dalam traveling chart atau trip chart yang sering kita sebut sebagai from to chart. Kemarin sudah saya jelaskan ya tentang from to chart tersebut, tentunya cara gambarnya dan lain sebagainya kan kemarin sudah saya jelaskan ya untuk from to chart. Oke. Berikutnya adalah langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga ya. Nah, langkah yang ketiga itu melakukan analisis hubungan aktivitas kerja atau activity relationship. Nah, aktivitas relationship ini sebenarnya hampir sama, dia digambarkan dengan from to chart tadi ya. Tetapi perbedaannya adalah kalau from to chart itu hanya bisa digunakan untuk menggambarkan atau memuat data-data yang sifatnya kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adanya di lantai produksi, gitu. Data kuantitatif ini adanya di lantai produksi. Sehingga from to chart itu digunakan untuk menganalisis aliran bahan yang ada di lantai produksi. Sedangkan ada kalanya gitu ya, ada data yang sifatnya subjektif atau kualitatif. Nah, data yang sifatnya subjektif atau kualitatif itu ada di lantai non produksi, gitu. Ada di lantai non produksi, dan dia kalau digambarkan dengan FTC bisa nggak bisa, maka dia akan digambarkan dengan ARC namanya, tuh Activity Relationship Chart, sehingga bisa dikatakan apa tadi, ARC itu digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas yang ada atau hubungan antar aktivitas yang ada di lantai non produksi, sedangkan FTC itu adalah menggambarkan hubungan antar aktivitas yang ada di lantai produksi. Paham ya? Sebagai contoh, kenapa sih, apa toh yang dimaksud, misalkan, apa sih yang dimaksud dengan data kuantitatif dan data kualitatif itu maksudnya apa? Sebagai contoh, misalkan, kalian akan memindahkan, gitu ya, material kan ini kan analisis hubungan aktivitas kerja ya. Nah, kalian akan disuruh melakukan mengidentifikasikan hubungan aktivitas kerja. Contoh misalkan di lantai produksi, seperti yang saya gambarkan tadi. Di lantai produksi antara meja pola misalkan dengan meja potong, misalkan, gitu ya. Meja pola dengan meja potong. Itu misalkan ya. Nih. Kemudian dengan meja atau mesin bor, misalkan. Nah, siapa yang harus berdekatan dengan meja pola? Gitu. Ini bisa kita cek dengan apa namanya, berapa banyak frekuensi yang terjadi dari meja pola, gitu ya. Jadi contoh misalkan, kita kalau ditanyai hubungan aktivitas antara meja pola dengan meja potong dan meja pola dengan mesin bor, mana yang lebih penting atau hubungannya mana yang dia harus didekatkan dengan meja pola? Apakah meja potong ataukah mesin bor? Kita bisa menjawab dia secara kuantitatif karena datanya terukur. Misalkan contoh, oh perpindahan yang terjadi antara meja pola ke meja potong, misalkan gitu ya, itu adalah sebanyak 10 kali, misalkan gitu ya. 10 kali dengan membawa 1000 unit, misalkan. Ini kan bisa terhitung, kan gitu ya. Besoknya kalau misalkan saja unit produksi yang diproduksi per hari itu 1000 gitu ya, dalam kurun waktu 1 bulan misalkan. Nah, hari pertama kalian akan bawa 1000, hari kedua akan bawa berapa? Dari pola ke potong juga 1000. Kemudian hari ketiga ya 1000 juga. Berarti kan artinya dia sifatnya terukur ya dan kuantitatif tetap gitu maksudnya, selama apa tadi? Selama unit yang dibutuhkan atau target produksinya itu tetap, maka dia jumlahnya juga tetap. Nah, maka kan sifatnya kuantitatif. Sehingga kalau tadi kita bisa mencari, oh dari meja pola ke meja potong terukur ya, mencarinya adalah terukur. Dari meja pola ke meja potong setiap hari saya akan berpindah sebanyak
10 kali dari pola kepotong. Sedangkan dari pola kebor itu saya hanya berpindah sebanyak 2 kali karena memang nggak ada hubungannya gitu. Setelah di pola apa namanya yang dibor itu cuma sedikit misalkan gitu ya, yang lainnya harus dipotong dulu misal. Nah, semua ini kan sifatnya terukur sehingga dia bisa dijadikan dan kuantitatif. Tetapi buktikan kalau misalkan di lantai non produksi. Contoh misalkan kalau apa namanya aktivitas mengajar misalkan ya, aktivitas mengajar. Dosen mau ke ruang kelas, gitu ya. Ini ditanyai misalkan gitu ya. Nah, ruang pengajaran gitu, harus berdekatan dengan ruang kelas atau berdekatan mandi atau ruang kelas harus berdekatan dengan pengajaran atau harus berdekatan dengan tempat mandi. Kalau kita hitung dia secara frekuensi, ini tadi, kita bisa nggak menghitung berapa kali saya berpindah atau berbalik dari ruang pengajaran ke ruang kuliah atau dari ruang kuliah ke kamar mandi. Setiap harinya akan mendapatkan frekuensi yang sama nggak? Kan belum tentu. Kan gitu ya. Contoh misalkan hari ini hari apa ini hari Kamis saya mengajar sebanyak 2 kali untuk kelas PTLF 2 kali, maka saya akan berpindah dari ruang pengajaran ke ruang kelas itu sebanyak 2 kali. Tapi hari Jumat saya nggak ngajar sama sekali, maka saya nggak berpindah, kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Sehingga ini itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk ukuran yang terukur gitu maksudnya, yang terukur secara tepat dan tidak berubah-ubah itu nggak bisa. Sehingga kita hanya bisa mengatakan dia mengidentifikasikannya secara subjektif. Nah, kalau menurut dosen, ruang pengajaran itu harus dekat dengan ruang kelas. Kenapa? Karena sebelum ke kelas, gitu ya, seorang dosen harus mengambil presensi dan spidol yang ada di ruang pengajaran. Nah, kan sifatnya subjektif, kan gitu ya. Tapi bagi orang yang bukan dosen itu belum tentu penting gitu. Maksudnya belum tentu bahwa ruang pengajaran harus berdekatan dengan ruang kelas, kan belum tentu gitu. Jadi sifatnya subjektif. Maka dia kalau digambarkan atau dibuat dalam bentuk FTC nggak bisa ini. Ini nggak bisa kalau dibuat dalam bentuk FTC. Maka dia hanya bisa dibuat dalam bentuk ARC. Nah, nanti dia itu akan berupa apa itu namanya kalimat prioritas. Jadi oh si A diprioritaskan berdekatan dengan B. A lebih penting berdekatan dengan B. A sangat penting dan begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah subjektif gitu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat tadi sudah disebutkan itu nanti digambarkan jadi antar aktivitas dari atau departemen itu akan digambarkan dalam blok diagram atau persegi 4 sama sisi alias bujur sangkar blok diagram ya. Walaupun apa tadi walaupun dia punya luasnya beda-beda, tapi semua departemen itu akan digambarkan dalam kotakan yang sama besarnya atau bujur sangkar gitu ya. Nah, berikutnya adalah langkah yang berikutnya ke panas area. Nah, ini nanti dan mengantar berapa sih luas area yang harus tahu dulu berapa jumlah mesin yang harus kita sediakan. Setelah kita tahu berapa jumlah mesin, kebutuhan luas areanya adalah kita lakukan pertimbangan terhadap luas area yang tersedia. Tadi yang saya bilang bahwa beberapa kasus terutama ketika kita melakukan rekod tapi contohnya bangunan sudah jadi, bahwa misalkan kalau kita mau menambah mesin maka entah itu bangunan cukup atau tidak. Nah, itu harus kita apa itu namanya harus kita perhitungkan. Dan kemudian langkah yang ketujuh itu melakukan pembuatan space relationship diagram alias AAD. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga ya. Ini merupakan modifikasi dari langkah 4. Kalau langkah 4 tadi dia dalam bentuk blok diagram yang dibuat dalam bujur sangkar yang sama besarnya. Nah, karena sekarang kita sudah tahu area kebutuhan luas area, maka pada langkah yang ketujuh blok diagram itu kita buat dalam bentuk AAD atau
space relationship diagram. Jadi bentuknya adalah disesuaikan dengan luasannya dari area tersebut. Kalau luasannya besar, ya maka kita gambarkan dia perseginya lebih besar dibandingkan dengan departemen yang punya luasan area lebih kecil, gitu ya. Nah, berikutnya adalah langkah ke-8 dan ke-9 melakukan modifikasi layout berdasarkan pertimbangan praktis, dan langkah 10 dan 11 melakukan pemilihan dan evaluasi alternatif layout. Nah, ini adalah sebagai contoh untuk kalau kita mau merencanakan proses layout menggunakan SLP. Jadi, SLP itu sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan perancangan layout tipe produk layout maupun tipe proses layout. Perbedaannya adalah ketika kita menentukan jumlah mesin, perbedaannya hanya di situ. Nah, dan kemudian nanti ketika kita menyusun urutan dari penempatan dari mesin, perbedaannya di situ. Tetapi sesungguhnya tahapan-tahapan pada SLP itu bisa digunakan untuk merancang layout tipe. Kedua tipe ini bisa digunakan ya, baik itu tipe produk layout maupun tipe proses layout. Nah, sekarang yang saya contohkan itu adalah untuk proses atau tipe proses layout, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama seperti langkah-langkah yang kalian lakukan di praktikum PKLF. Yang pertama adalah kalian melakukan breakdown produk, yaitu melakukan analisis produk ya. Jadi memecah produk ke dalam komponen-komponen pembentuk produk secara detail sampai komponen-komponen tidak bisa dipecah kembali, dipecah lagi gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari tadi ukuran, berat, bentuk, kualitas, dan karakteristik khusus yang ada. Dan tujuan paling akhir itu adalah untuk membuat keputusan apakah komponen itu mau dibikin sendiri atau mau dibeli atau mau disubkontrakkan ke pabrik lain. Biasanya komponen-komponen yang punya material yang sama gitu ya, itu akan dibikin sendiri. Tetapi komponen dengan material yang berbeda, karena materialnya berbeda, tentunya dia akan membutuhkan mesin dengan jenis atau tipe yang beda pula. Nah, maka biasanya kita akan lebih murah gitu ya, atau lebih mudah ketika itu akan kita beli gitu ya di pasaran atau kita subkontrakkan ke pabrik lain. Gitu. Nah, itu adalah tujuan dari analisa produk. Nah, hasil dari analisa produk itu akan kita bawa ke analisa proses, yaitu apa tadi? Komponen-komponen yang kita buat sendiri. Kan tadi hasil dari analisa produk itu keputusan siapa yang mau dibuat dan siapa yang mau dibeli, kan gitu ya. Nah, kalau yang mau dibeli kan kita nggak usah pusing-pusing tentang bagaimana cara buatnya, mau kita tinggal beli dan itu nanti akan datang sesuai dengan sejumlah dengan yang kita pesan dan bentuknya juga sesuai dengan yang kita pesan, kan gitu ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing gimana cara buatnya. Nah, yang harus kita pusingkan itu justru adalah komponen yang mau kita buat sendiri. Nah, dari komponen yang mau kita buat sendiri, itu kita lakukan analisis prosesnya. Jadi, tahapan-tahapan proses operasi atau proses manufacturing apa saja yang terjadi pada komponen tersebut, mulai dari material sampai dia jadi komponen. Nah, itu kita identifikasikan satu persatu. Tahapan-tahapannya kita identifikasikan satu persatu dan urutannya juga kita identifikasikan. Ya, sehingga informasi yang didapatkan ketika kita melakukan analisa proses itu yang pertama adalah langkah-langkah pembuatannya atau proses manufakturnya, kemudian langkah-langkah pada perakitannya, sama tuh seperti analisa proses yang kalian buat, ada fabrikasi. Kalau misalkan kalian melakukan prefabrikasi, ya maka prefabrikasinya juga akan terlihat gitu ya, informasinya pasti juga akan kita punyai, yaitu informasi untuk prefabrikasi, informasi fabrikasi, informasi perakitan, sampai informasi packing. Nah, itu semua akan kita dapatkan ketika kita melakukan analisa proses. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisa
proses. Yang pertama kita bisa bikin dalam bentuk routing produksi atau rute produksi, dan yang berikutnya kita bisa gambarkan dia dalam peta proses, yaitu dengan OPC dan dengan FPC. Nah, OPC tadi yang saya bilang digunakan untuk industri yang punya tipe atau sifat apa namanya tadi job shop gitu ya, atau intermittent, sedangkan peta aliran proses itu adalah untuk industri yang tipenya kontinu atau flow shop, dan kemudian diagram alir itu biasanya digunakan untuk membuat relay out. Ketika kita ingin merelay out, maka kita gambarkan dalam bentuk diagram alir. Nah, berikutnya, langkah yang berikutnya adalah melakukan analisa pasar. Ini sebenarnya juga harusnya kalian lakukan di praktikum, tetapi karena takutnya ini memakan waktu yang lama, nah sehingga langsung disingkat oleh ASLab. Analisis pasar itu langsung diberikan dalam bentuk target produksi atau output produksi yang harus kalian bikin. Nah, analisa pasar ini apa? Yaitu analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasikan macam dan jumlah produk yang dihasilkan. Pada analisa proses, kalian hanya tahu jenis mesinnya apa saja yang dipakai. Tetapi jumlahnya berapa, kita belum bisa menghitung. Kenapa? Karena kita belum tahu berapa unit produk yang harus kita bikin. Kan gitu. Nah, kalau kita sudah tahu berapa unit produk yang harus kita buat, maka baru kita bisa hitung berapa jumlah mesin yang harus kita sediakan. Gitu ya. Nah, ya, dan berapa unit produk yang harus kita buat itu apa namanya bisa kita dapatkan dari apa? Dari data ketika kita melakukan analisis pasar, gitu ya. Nah, informasi tentang volume produk ini tadi yang saya bilang sangat penting dalam rangka menetapkan kapasitas produksi atau target produksi. Nah, target produksi atau kapasitas produksi itulah yang nantinya akan digunakan untuk menentukan banyaknya mesin atau CMT kalau yang kemarin modul 3 yang kalian bikin ya. Nah, itu adalah menentukan CMT-nya atau jumlah mesinnya itu berapa. Itu kan tergantung dari berapa unit produk yang harus kalian bikin. Nah, berapa unit produk yang harus kalian bikin itu harusnya kalian dapatkan dari analisis pasar. Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah contoh dari ketika kita ingin menentukan jumlah mesin. Berikutnya kan tadi setelah melakukan analisis pasar, berikutnya adalah kita tentukan jumlah mesin. Ini sebagai contoh, kalau produknya itu cuma satu, yaitu produk B. Ini ya, produk B. Nah, ini yang disebut sebagai produk B, ini yang disebut sebagai analisa produk. Kita sudah lakukan analisa produk toh. Nah, dihasilkan apa? Dihasilkan produk-produknya ini. Berikutnya kita lakukan analisa proses. Hasilnya apa? Ini hasilnya dari analisa proses, bahwa kita tahu tahapan-tahapan yang terjadi pada proses untuk membuat produk B dan mesin apa saja yang digunakan dari tahapan-tahapan tersebut. Ini data ini kita dapatkan dari analisa proses, gitu ya. Nah, berikutnya kita mendapatkan data ini, gitu ya, demand rate per hari itu adalah dari hasil analisa pasar. Dari analisa pasar. Paham ya? Makanya kenapa tadi langkah-langkahnya itu adalah harus lakukan analisa produk, harus lakukan analisa proses, dan berikutnya harus lakukan analisa pasar. Dan berikutnya ini adalah data proses manufacturing. Ini tentunya semua data didapatkan dari hasil analisa proses ya. Semua data manufacturing yang terjadi pada produk B, di mana ketika membuat produk B, maka ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu memakai mesin bubut, melakukan pembubutan, melakukan fresh gitu ya, kemudian melakukan drilling. Nah, ini adalah tipe mesin yang dibutuhkan. Dan berikutnya ini adalah data-data dari permesinannya. Jadi contoh misal mesin bubut itu jam kerja periodenya adalah 1 shift 8 jam kerja per hari. Waktu untuk melakukan pengerjaan satu produk itu adalah 15 menit, dan kemudian downtime-nya sebesar 75 menit dalam satu shift. Kemudian setup mesinnya itu 16 menit dalam satu shift, dan persentase defect atau scrap-nya itu adalah 6%. Nah, berikutnya kita akan menghitung berapa jumlah mesin yang
apa namanya, dibutuhkan gitu ya, jumlah mesin yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat produk A itu tadi. Nah, langkah pertama itu adalah kita tentukan dulu efisiensi. Nah, ini kalau kemarin kalian bicara tentang efisiensi dan reliabilitas, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau efisiensi ini kaitannya dengan utilisasi mesin sebenarnya, gitu ya. Jadi mesin itu penggunaannya gimana gitu, utilisasinya bagaimana. Dari 8 jam kerja per hari, tadi kan satu shift 8 jam kerja ya, dari 8 jam kerja per hari, mesin itu dipakai berapa lama? Oh, dia cuma 6 jam aja dipakainya. Nah, berarti kan sebenarnya efisiensinya kan kecil karena utilisasinya kecil. Berarti berapa efisiensinya? 6 dibagi 8 gitu ya. Atau 1 dikurangi downtime ditambah setup time dibagi D atau periode waktu. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang terbuang gitu. Ini kan waktu yang terbuang nih, terbuang di sini. Nah, terbuang di sini bisa saja terjadi bukan akibat dari kesalahan mesin. Contoh misalkan setup time-nya lama karena si operatornya nggak menguasai setup time misalkan. Atau downtime-nya lama karena operator tidak pernah merawat mesin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi efisiensi itu bukan tergantung dari apa namanya kapabilitas mesin tidak. Nah, berbeda dengan reliabilitas. Kalau reliabilitas itu memang tergantung dari kapabilitas mesin. Jadi kemampuan mesin gitu ya, keandalannya mesin itu. Kalau mesin itu secara teoritis dia bisa menghasilkan 100 unit gitu ya. Maka kalau yang dia hasilkan memang benar-benar 100 unit, maka keandalannya memang tinggi, yaitu 100% gitu ya, alias reliabilitasnya itu 100. Tapi kalau misalkan saja dia sebenarnya secara teoritis speknya gitu ya, spek secara teoritis itu bisa menghasilkan 100 unit, tapi ternyata karena umurnya sudah tua, udah lama, mesinnya lama, maka dia hanya bisa menghasilkan 80 unit misalkan. Nah, maka kapabilitas dia atau keandalannya dia menjadi menurun. Karena apa? Karena umurnya dia udah tua gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi, tadi yang saya sampaikan kalau efisiensi hubungannya dengan utilisasi penggunaannya mesin, kalau apa reliabilitas itu benar-benar berhubungan dengan keandalan atau kapabilitasnya dari si mesin tersebut gitu ya. Jadi berbeda ya. Nah, kembali ke sini maka ketika kita ingin mencari apa namanya tadi jumlah mesin teoritis, hal atau langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung efisiensinya dulu. Kita hitung efisiensi masing-masing proses atau masing-masing mesin sehingga kita mendapatkan efisiensi mesin bubut 82%, efisiensi mesin press 81% dan efisiensi mesin drill itu adalah 90%. Sudah ya. Nah, berikutnya adalah setelah itu kita akan menghitung apa setelah ini menghitung efisiensi berikutnya adalah menghitung jumlah produk yang akan dihasilkan per tahapan proses. Nah, ini sama seperti ketika kalian membuat routing sheet yang diambil itu adalah yang paling akhir. Kenapa? Karena yang paling akhir ini adalah sebagai demand rate-nya tadi atau target produksinya. Nah, di paling akhir demand rate-nya atau unit produk yang harus diselesaikan atau unit produk yang diminta gitu ya, demandnya permintaan itu adalah 150 unit kan gitu ya. Nah, 150 unit itu akan melalui tahapan apa dulu? Nah, tahapan paling akhir itu adalah mesin apa tadi? Mesin drill gitu ya. Jadi tahapannya dibalik. Kan ini tahapan yang pertama dia mesin bubut, tahapan yang kedua itu mesin press, tahapan yang ketiga itu mesin drill, baru dia akan jadi produk. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kembalikan berikutnya, kembalikan ke sini. Kalau mau jadi 150, maka berapa unit produk yang harus kita sediakan pada tahapan yang ketiga, tahapan sebelum jadi produk, yaitu tahap yang ketiga, pada mesin drill. Nah, kita lihat pada mesin drill itu ada apa scrap sejumlah ataupun debag sejumlah 9% kan gitu.
ada defect sejumlah 9%. Nah, kalau kita mengharapkan nanti jadinya unitnya adalah 150, maka pada tahap ketiga, kalau kita bikin 150, kan ya nggak mungkin. Padahal nanti ada apa namanya, ada defectnya kan tadi ya, ada defectnya sebanyak 15. Maka mau tidak mau kita harus menyediakan lebih, yaitu 150 ditambah 15 alias berapa? 165. Sehingga nanti 165 ada defect 15, maka yang bagus itu adalah 150. Hal yang sama kita lakukan pada tahapan yang kedua, gitu ya. Nah, output dari tahapan kedua itu adalah unit produk yang ada di tahapan ketiga, yaitu 165. Pada tahapan kedua ada defect ya sebesar 4%. Maka kita membuat unit produk pada tahapan kedua itu harus lebih banyak kan gitu ya. Dari 165. Berapa kelebihannya? Yaitu totalnya 172. Kenapa? Karena dari 172 yang kita bikin di tahapan kedua itu 7-nya itu ada defect. 7-nya itu defect. Maka 165-nya itu adalah produk baik yang nantinya akan dipakai di tahap yang ketiga. Dan begitu seterusnya untuk tahap yang pertama. Paham ya? Nah, berikutnya adalah setelah kita bisa menghitung jumlah dari produk, ini sama aja kalau kalian di routing sheet itu akan menghitung apa? JYD dan JYHD, gitu ya. Baru kita nanti bisa menghitung jumlah mesin. Nah, ini adalah jumlah mesin yang dibutuhkan berdasarkan apa tadi? Jumlah dari produk yang mau dibikin per masing-masing tahap. Nah, sehingga dari hasil hitungan ini kita bisa melihat bahwa mesin bubut itu membutuhkan 7 mesin, mesin fret membutuhkan 18 mesin, dan mesin drill membutuhkan 8 mesin. Dan ini semua kita run, paham ya? Nah, ini cara berikutnya bisa kita lakukan ketika kita mempunyai, kalau tadi kan produknya cuma satu ya, cuma satu produk. Nah, sekarang adalah produknya cuma satu tapi komponennya banyak, sehingga mau tidak mau kita sama saja seperti membuat 3 produk kan gitu ya, ada 3 komponen. Nah, ini kalau misalkan 3 komponen itu dinyatakan dalam bentuk OPJ. Nah, kalau sampai di sini saya yakin kalian sudah paham ya, karena ini sudah kalian bikin atau sudah kalian lalui di praktikum PTLF. Ya, dari OPJ ini kalian akan bisa bikin apanya? Bikin routing sheet-nya, ini sama ya, seperti yang penjelasan di praktikum PTLF, kalian bisa bikin routing sheet-nya. Dari routing sheet ini, kalian akan bisa membuat MPPC-nya. Ya, dari sini kalian bisa menghitung berapa jumlah mesin aktualnya. Nah, perbedaannya antara apa tadi? Produk layout dan proses layout. Kalau proses layout, semua mesin itu dijumlahkan terlebih dahulu, gini ya, baru dia di round up. Kalau proses layout yang terjadi adalah dia langsung di round up per tahapan. Itu sehingga kebutuhan mesinnya, misalkan saja contoh ya, kebutuhan mesinnya bisa jadi akan lebih banyak dari yang dibutuhkan pada proses layout. Itu bedanya antara produk layout dan proses layout ketika kita menentukan kebutuhan jumlah mesin. Itu ya. Nah, kalau sampai di sini saya yakin kalian juga pasti sudah paham, sudah menguasai, karena ini sama sebenarnya seperti yang kalian bikin di praktikum PTLF. Gitu. Nah, ini adalah referensi yang digunakan. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, ada yang mau tanyakan?